Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Nasution, NIM 0101192090. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa dan masyarakat. Nah, yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan hidup manusia. Hampir tidak mungkin seseorang dapat menjalani hidupnya tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, tidak ada masyarakat tanpa komunikasi, dan komunikasi itu sendiri merupakan unsur penting yang membentuk dan memungkinkan berlangsungnya suatu masyarakat. Nah, proses komunikasi merupakan dasar dan segala apa yang disebut sosial dalam berfungsinya organisme yang hidup. Selanjutnya, suatu model komunikasi massa. Komunikasi massa dapat dipandang dari tiga cara, yaitu yang pertama, sudut pandang media. Sudut pandang media ini merupakan suatu pemilihan komunikasi dan pesan-pesan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Yang kedua, sudut calon komunikator atau proses yang merupakan masalah mendapatkan akses kepada sarana transmisi untuk menjangkau suatu khayalak tertentu. Yang ketiga, sudut pandang. Khayalak merupakan masalah memilih apa yang berguna dari suatu pesan-pesan yang tersedia bagi mereka. Nah, implikasi yang penting dari model ini adalah untuk memperlihatkan organisasi-organisasi media massa dan orang-orang yang bekerja di dalamnya untuk menempati suatu posisi. Yang selanjutnya, implikasi sosial komunikasi massa bagi masyarakat. Yang pertama, menumbuhkan atau membuka jalan bagi suatu rangkaian aktivitas baru. Yang kedua, media massa menyediakan basis bersama dalam hal berita atau informasi. Yang ketiga, cenderung membentuk wilayah institusional dengan struktur otoritas. Yang keempat, sosial kontrol. Yang keempat, fungsi informasi bagi seseorang individu. Dalam kenyataannya, bahwa interpretasi dan informasi memungkinkan sistem kehidupan untuk menstrukturkan mengenai lingkungan. Namun realitasnya tidak dapat hanya melalui lingkungan. Informasi yang terkandung dalam suatu sinyal alamiah, kemampuannya untuk mempunyai sinyal-sinyal yang tidak terbatas pada suatu situasi. Selanjutnya, komunikasi massa dan seorang individu. Yang pertama, ada perbedaan pendasar dan arah para pelaku dalam proses komunikasi massa yang bersifat kolektial. Yang kedua, pembedaan kedua adalah adanya interpretasi dari jenis tertentu suatu teknologi yang kompleks. Proses dan model komunikasi massa. Setiap proses komunikasi massa terdapat 5 unsur, yaitu komunikator, yang kedua saluran, yang ketiga pesan, dan 4 khayalak. Adapun yang dimaksud dengan komunikator ialah pekerja profesional dari suatu organisasi komunikasi yang mempunyai tujuan atau aliran-aliran yang merupakan batasan-batasan perilaku para anggota dalam menjalankan tugasnya. Nah, dalam komunikasi kelompok ada beberapa prinsip pokok, yang salah satunya adalah karakteristik proses komunikasi kelompok itu sendiri, yang antara lain: satu, komunikasi kelompok adalah suatu proses sistematik. Yang kedua, komunikasi kelompok bersifat kompleks. Yang ketiga, komunikasi kelompok bersifat dinamik. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya Abdul Majid Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.